Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi dalam Renung Harian. Hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang kebijaksanaan, bagaimana kita memperoleh bijaksana yang benar. Diambil dari Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara, hal pertama memperoleh kebijaksanaan adalah mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka disitulah pengertian akan kita terima. Pengertian adalah gambaran atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran, pemahaman, atau kesanggupan inteligensi untuk menangkap makna suatu situasi atau perbuatan. Jadi kebijaksanaan berperan penting saat kita mengambil keputusan bahkan bersikap, menanggapi suatu situasi atau masalah maupun perbuatan dengan respon yang benar. Banyak orang memandang seorang yang bijaksana apabila semua diuntungkan, atau hanya pihak yang diuntungkan saja kemudian seorang dapat dikatakan bijaksana. Namun apakah hanya itu? Tentu kalau kita menitikkan kembali pada firman Tuhan atau melihat kembali pada firman Tuhan tentang kebijaksanaan, maka kembali juga kita akan melihat bahwa kebijaksanaan itu berkaitan dengan kebenaran di hadapan Tuhan, bukan menurut manusia. Oleh karena itu perlu pimpinan Tuhan sebelum atau saat dalam pergumulan maupun akan memutuskan sesuatu, sehingga perbuatan kita, keputusan kita benar di hadapan Tuhan. Saudara, jangan berpatokan pada respon manusia. Apakah banyak yang senang atau tidak senang? Karena kebijaksanaan bukan hanya berbicara pribadi manusia yang disenangkan, melainkan Tuhan dimuliakan dan berdampak baik atas dasar kebenaran bagi manusia. Sebagai satu contoh, dalam firman Tuhan, ketika Salomo diperhadapkan dengan dua orang ibu yang saling mengadu tentang seorang anak, sehingga nantinya menemukan siapa ibu kandung anak itu. Dalam situasi ini bukanlah hal yang mudah, tetapi oleh karena Salomo takut akan Tuhan, Salomo hormat dan takut kepada Tuhan, akhirnya ia dapat memutuskan dengan cara yang tepat dan masalah itu terselesaikan. Memang bagi seorang yang mengaku bahwa itu adalah anaknya, akan beranggapan Salomo tidak bijak, bahkan responnya kecewa terhadap Salomo. Tetapi kebenaran dinyatakan, sehingga anak tersebut bertemu dengan ibunya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, bijaksana bukan berbicara adil atau menyenangkan manusia, tetapi mengandung tanggung jawab kepada Tuhan. Apakah benar yang kita putuskan?
atau keputusan kita hanya menguntungkan diri sendiri maupun kepentingan orang lain saja. Oleh karena itu, saudara, kunci bijaksana adalah memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan. Hormat dengan senantiasa mendengarkan dan memahami firman-Nya atau ajarannya. Apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Demikian juga takut, yaitu dengan senantiasa mentaati yang diajarkannya. Memiliki rasa takut kalau ajaran tersebut tidak kita lakukan. Percayalah, Tuhan menyertai dan melindungi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami menyerahkan dari apa yang kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami dan bertumbuh, dan kami dapat memperoleh kebijaksanaan ketika kami diperhadapkan oleh situasi maupun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melakukan yang Kau firmankan. Kami percaya Tuhan memimpin kami, dan setiap keputusan-keputusan kami percaya akan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.